Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang, Bu. Sebelumnya terima kasih, Bu, untuk waktunya. Pada kesempatan ini saya dapat berbincang-bincang dengan Ibu untuk menanyakan Ibu terkait hasil pengamatan yang sudah Ibu lakukan. Nah, tentang bagaimana cara saya mengajar tadi, Bu. Dalam diskusi kita ini, ada jurnal dialog refleksi yang sudah Ibu isi dengan beberapa catatan dan pengamatan observasi mengenai kegiatan pembelajaran saya. Untuk itu langsung saja ya, Bu. Menurut Ibu, apa kelebihan yang saya miliki pada saat melakukan kegiatan belajar tadi, Bu? Baik, Bu Sari, saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Jadi kelebihan Ibu dalam mengajar sudah sangat baik. Yang pertama, saat mengajar penampilan Ibu sudah rapi, menarik, sehingga anak-anak pun merasa senang diajar oleh Ibu dan tertarik dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. Lalu yang kedua, saat membuka pelajaran begitu asik, membuat anak-anak semangat kemudian dalam kegiatan pembelajaran. Tadi sudah berjalan cukup baik karena adanya penyampaian pertanyaan tematik dan urutan pembelajaran juga sudah benar. Kelebihan selanjutnya, pada pertemuan kali ini Bu Sari sudah menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, yaitu membuat diorama rantai makanan yang membuat anak-anak lebih mudah memahami materi pembelajaran serta menarik minat belajar mereka. Ditambah adanya diskusi kerja kelompok membuat pembelajaran semakin bermakna dan menyenangkan. Anak-anak juga ditugaskan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas, sehingga melatih mental mereka dalam menyampaikan pendapat. Alhamdulillah, Ibu, jika ada pada pertemuan kali ini banyak kelebihan yang saya miliki. Akan saya pertahankan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kekurangan yang saya miliki dalam melakukan pembelajaran tadi, Bu? Untuk kekurangannya hampir tidak ada ya, karena sudah bisa diminimalisir sebaik mungkin. Tentang keaktifan siswa yang belum menyeluruh ya, Bu, perlu diperhatikan lagi oleh Bu Sari. Namun pembelajaran kali ini sudah secara keseluruhan sudah cukup bagus ya, Bu. Pertahankan dan tingkatkan terus ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sri. Selanjutnya Bu Sri, di sini saya ingin belajar dari Ibu lebih banyak lagi. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu tentang bagaimana sih pengalaman Ibu ketika mengajar dan usaha apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan atau kekurangan yang mungkin sering Ibu temukan saat mengajar di kelas, Bu. Iya, Bu, tentu saja bisa. Dulu ketika saya mengajar, hal yang sering menjadi kendala adalah sulitnya menyeimbangkan kemampuan belajar siswa yang beragam di dalam satu kelas agar dapat merata dan seluruh siswa menguasai materi pembelajaran secara optimal. Seperti yang Bu Sari hadapi saat melakukan praktek mengajar, beberapa anak dalam kelompok hanya mengandalkan temannya yang sudah paham dengan materi pembelajaran yang Ibu ajarkan. Lalu hal yang saya coba lakukan untuk memperbaiki atau mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengkoordinir dan mengawasi proses pembuatan proyek masing-masing kelompok. Kadang guru harus berkeliling melihat diskusi kerja kelompok seluruh siswa, memastikan agar seluruh anggota kelompok bekerja secara adil dan menyeluruh sehingga setiap anak mendapat tugas dalam mengerjakan proyek kelompok tersebut, tidak hanya mengandalkan teman yang handal atau yang pintar dalam satu kelompok tersebut. Untuk tip yang kedua adalah kita harus memperhatikan semua anak
tanpa membeda-bedakan kemampuan mereka. Mungkin siswa dulu dan sekarang itu berbeda nih. Namun tidak salahnya kita melakukan hal alternatif yang sudah pernah saya lakukan dan hasilnya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Wah, ternyata hampir sama ya Bu dengan permasalahan yang saya hadapi tadi. Dan sekarang saya menjadi lebih mengerti hal apa yang akan saya lakukan setelah mendengar pengalaman dari Ibu Sri. Selanjutnya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu agar lebih paham. Boleh Bu? Iya, boleh. Baik Bu, pertanyaan yang pertama, menurut Bu Sri, bagaimana sih cara yang tepat agar setiap siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran secara menyeluruh? Iya Bu, saya akan membantu menjawab ya. Jadi agar siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran secara menyeluruh adalah dengan memberikan pertanyaan secara bergilir kepada setiap siswa. Lebih menarik lagi dengan merencanakan pembelajaran yang dibalut permainan antar kelompok yang seru dan menggunakan media dan metode pembelajaran yang inovatif. Jadi kita ini harus sangat kreatif ya Bu untuk merencanakan pembelajaran menggunakan media dan metode yang di dalamnya dibalut sebuah permainan seru, begitu ya Bu. Lalu pertanyaan selanjutnya, tips apa yang harus diusahakan agar guru itu bisa membuat semua siswanya aktif dan mampu menguasai materi dengan baik Bu? Ya, untuk tips agar guru itu bisa membuat semua siswa aktif dan mampu menguasai materi dengan baik adalah kita sebagai guru juga harus dekat, layaknya orang tua dengan teman bagi murid, sehingga mereka akan nyaman dan merasa dekat dengan kita, yaitu membuat para siswa akan lebih terbuka dan tidak malu untuk menjawab pertanyaan dari kita dan menyampaikan pendapat mereka secara aktif dan percaya diri. Nah, mungkin dengan melibatkan setiap anak ketika menyampaikan materi, seperti menanyakan perasaan mereka sebelum pembelajaran dimulai. Ya, hal apa saja yang mereka sukai dalam pembelajaran dan kegiatan apa saja yang ingin mereka lakukan. Juga memberikan pilihan pada mereka. Contohnya ingin belajar di dalam kelas atau di luar kelas. Dengan demikian siswa itu akan lebih bisa memahami dan juga dapat menjalin persahabatan sehingga dapat mengenal lebih dalam keinginan apa yang siswa itu mau untuk membuat mereka nyaman dan aktif dalam belajar. Intinya saya harus menjalin hubungan dekat dengan setiap siswa ya Bu, agar masing-masing siswa merasa nyaman sehingga mereka akan aktif dan lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat mereka dengan percaya diri, begitu ya Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, tadi dari pengalaman yang Ibu ceritakan mengenai cerita awal Ibu saat mengajar, ada permasalahan mengenai para siswa yang tidak semuanya aktif, hanya mengandalkan teman-teman yang handal dan mampu. Lalu Ibu itu memberitahu solusi terhadap permasalahan tersebut, yaitu dengan menyusun pembelajaran dengan media ataupun metode yang inovatif dan bervariasi, yang mana di dalamnya itu dibalut sebuah permainan seru. Bisa tolong jelaskan lebih detail kepada saya Bu, dan berikan contoh media atau metode permainan tersebut yang inovatif itu apa saja ya Bu? Oh iya Bu, benar sekali ya. Untuk menghindari permasalahan siswa yang kurang aktif, kita memang perlu menggunakan media serta metode yang melibatkan permainan asik di dalamnya supaya siswa bisa aktif secara keseluruhan. Contoh dari media dan metode tersebut adalah Ibu bisa membuat permainan ular tangga atau monopoli dengan berbagai pertanyaan di dalam setiap kotak, ya, di kotak kotak tangga atau monopoli tersebut. Atau Ibu bisa menggunakan metode snowball throwing
yang menyenangkan dengan membuat bola berisi pertanyaan yang dilempar ke anak-anak, di mana anak yang mendapat bola tersebut harus menjawab pertanyaan dalam bola itu, dan hal ini juga dapat membuat pembelajaran aktif dan menarik, Bu. Nah, itu hanya contoh kecil saja ya dari saya. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu bisa praktek atau kembangkan lagi. Sangat bervariasi sekali ya Bu. Ternyata yang bisa digunakan untuk menunjang keaktifan siswa itu dengan media dan metode yang dibalut permainan seru seperti itu ya Bu. Tadi seperti ular tangga, monopoli, atau snowball throwing. Terima kasih untuk bincang-bincang kali ini sangat membantu saya Bu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir dari saya. Untuk simulasi yang tadi saya lakukan, menurut Ibu bagaimana ya? Iya Bu, untuk simulasi tadi keseluruhannya sudah cukup baik ya Bu. Ibu sudah sangat ramah dan bersahabat dengan para siswa, sehingga mereka juga cukup senang mengikuti pembelajaran Ibu. Lalu penggunaan media diorama, rantai makanan juga sangat bagus sekali, sudah Ibu laksanakan. Saran saya di pertemuan minggu lalu, pembelajaran dengan diskusi kelompok juga melatih kerjasama antar siswa dalam menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Baik Bu, terima kasih untuk saran dan masukannya. Kedepannya akan saya jadikan pedoman untuk memperbaiki dan mengatasi permasalahan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Ya, sama-sama Bu. Semoga apa yang sudah kita diskusikan dapat membantu Ibu kedepannya supaya lebih baik dan terus semangat belajar ya Bu. Amin. Baik Bu, terima kasih Bu Sri.